Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi pasar input. Pengertiannya, pasar adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa ekonomi. Pasar konkret itu tempat berkumpulnya penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan barang-barang yang terdapat di sana. Pasar abstrak itu tempat berkumpulnya penjual dan pembeli, akan tetapi barang-barang yang akan dijual belikan biasanya tidak ada di sana. Pasar input atau faktor produksi. Ya, di pasar input ini permintaan berasal dari sektor produksi, sedang penawaran dari sektor rumah tangga. Pasar output, dalam pasar output permintaan akan output berasal dari sektor rumah tangga sebagai konsumen, sedangkan penawaran akan output berasal dari sektor produksi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pasar input. Macam-macam pasar input. Yang pertama adalah pasar dengan faktor produksi alam, misalnya tanah. Harganya namanya sewa, contohnya adalah tanah. Kemudian faktor produksi modal, harganya adalah bunga, contohnya adalah bahan baku. Kemudian faktor produksi tenaga kerja, harganya upah, contohnya adalah jam kerja orang. Kemudian yang terakhir adalah manajemen, harganya adalah laba, contohnya adalah scale. Nah, kemudian untuk masing-masing faktor produksi akan kita bahas. Yang pertama adalah alam. Pasar input alam terdiri atas tanah serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, seperti bahan tambang, gas bumi, tanaman, hewan, batuan, pasir, dan lain-lain. Kemudian modal. Pasar input modal adalah pasar yang memperjualkan faktor produksi modal, seperti modal barang atau modal uang. Modal barang seperti mesin-mesin, sedangkan modal uang dipakai untuk membiayai kepentingan-kepentingan perusahaan, seperti membayar biaya telepon, air, listrik, dan membeli perlengkapan kantor. Tenaga kerja. Pasar input tenaga kerja merupakan faktor produksi yang khusus karena dihasilkan oleh manusia, sehingga dalam mengelola tenaga kerja harus mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan seperti ingin dihargai, ketidakpuasan, iri hati, aktualisasi diri, rasa bosan, dan sejenisnya. Dalam pasar input tenaga kerja, berlaku pula hukum permintaan dan penawaran seperti pada barang dan jasa. Manajemen. Pasar input manajemen adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi manajemen. Pada dasarnya, manajer adalah orang yang mampu mengorganisasikan dan mengkombinasikan faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal agar diperoleh hasil produksi yang diinginkan. Sebab timbulnya permintaan akan input. Yang pertama, produsen berhasrat melakukan proses produksi tertentu. Yang kedua, produsen berhasrat untuk memproduksi karena ada permintaan akan output hasil proses produksi tersebut. Tiga, sektor produksi mampu membayar harga-harga penggunaan jasa input tersebut karena menerima pembayaran dari sektor rumah tangga dari hasil penjualan outputnya. Sebab timbulnya permintaan akan input, produsen berhasrat melakukan proses produksi tertentu. Produsen berhasrat untuk memproduksi karena ada permintaan akan input hasil proses produksi. Sektor produksi mampu membayar harga menggunakan jasa input tersebut karena menerima pembayaran dari sektor rumah tangga dan hasil penjualan outputnya. Kemudian input antara dan input primer. Input antara intermediate input yaitu input yang digunakan oleh
suatu perusahaan yang merupakan output dari perusahaan lain. Misalnya kapas untuk tekstil, pupuk untuk petani, dan sebagainya. Input primer yaitu input yang bukan merupakan output perusahaan lain maupun dalam perekonomian. Tenaga kerja, tanah, kapital, dan kepengusahaan. Nah, permintaan akan input. Permintaan akan input timbul karena ada permintaan akan output, sehingga permintaan akan input disebut sebagai derived demand atau permintaan turunan. Permintaan akan output dianggap sebagai permintaan asli karena timbul langsung dari adanya kebutuhan manusia. Faktor yang mempengaruhi permintaan akan input yaitu teknologi, bentuk pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen akan output. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.